Pemirsa, awal Ramadan 1445 Hijriah di berbagai negara-negara di dunia juga berbeda-beda. Ada yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Senin besok, ada pula yang menetapkan 1 Ramadan pada hari Selasa 12 Maret 2024. Menyatakan hilal akan terlihat pada hari Minggu 10 Maret 2024 sehingga 1 Ramadan 1445 Hijriah di Arab Saudi jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Hal ini berdasarkan penampakan bulan sabit yang terjadi Minggu petang. Sama seperti Arab Saudi dan mayoritas negara-negara Timur Tengah lainnya, di Mesir 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Senin besok 11 Maret 2024. Sementara itu 1 Ramadan di Malaysia jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Penetapan ini berdasarkan data panel pakar falak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Di Amerika Serikat, 1 Ramadan 1445 Hijriah juga jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Sementara itu, sama seperti Malaysia, 1 Ramadan di Brunei Darussalam, negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini juga jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Pemirsa, menjelang Ramadan, warga Palestina terpaksa melaksanakan sholat di samping Masjid ambruk. Ratusan masjid di Gaza telah hancur akibat serangan udara Israel. Palestina melaporkan pada awal tahun ini 1.000 masjid telah hancur sejak Israel melancarkan operasi militer di jalur Gaza pada 7 Oktober. Di Rafah, jamaah termasuk anak-anak berkumpul untuk sholat Jumat di tengah reruntuhan Masjid Al-Faruq. Masjid tersebut adalah salah satu yang terbesar dan tertua di kota Rafah, hancur akibat serangan udara Israel pada 22 Februari silam. Mahmud Abu Mustafa merenungkan hilangnya masjid setelah memimpin sholat. يشعر الإنسان بالحزن لما يرى بيوت الله سبحانه وتعالى مهدمة ومكومة كومة من التراب ولكن لا نستطيع أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. Saat menunaikan puasa, ya pemirsa, kita akan menuju ke kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Kita akan menyaksikan keterangan pers terkait hasil pemantauan hilal yang dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di sana. Tim tidak melihat hilal atau tanggal. Oleh karena itu, hal ini akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama karena kami hanya melakukan observasi. Nanti kita akan sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi keagamaan sifatnya adalah ikhbar, pemberitahuan. Adapun keputusannya nanti tetap akan disampaikan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama, nanti dibawa ke sidang isbat Kementerian Agama. Jadi hasilnya pemantauan lembaga falakiyah tidak melihat tanggal. Ya. Ya memang dari sisi keilmuan dalam pendekatan ilmu astronomi, ilmu falakiyah ini masih di bawah standar. Standar yang dipegang oleh NU juga lembaga MABIM, kesepakatan negara Asia Tenggara, antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, itu di bawah 3 derajat. Sementara hari ini masih jauh di bawah 3 derajat, 0,47 derajat. Jadi masih jauh, sehingga secara teori pun tanggal atau hilal itu tidak bisa di ru'yah. Ya.
Ada pertanyaan lain? Cukup. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama ya, sama-sama. Ya. Oke. Ini siapa? Gak kelihatan itu. Iya, sama kayak Awal dong. Pak awan. Iya, lancar dia. Tertutup awan, mendung tebal ya. Mendung tebal. Oke. Iya. Iya, mendung karena derajat ini ya capaiannya di 0,47. Ya, itu dia tadi keterangan dari PWNU DKI Jakarta yang menyatakan bahwa hilal tidak terlihat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perang Gaza menjadikan warga Palestina di tepi barat menyambut Ramadan dalam suasana duka. Larangan Israel untuk mendekati Masjidil Aqsa semakin meningkatkan kekhawatiran. Perang Gaza telah sangat membayangi persiapan Ramadan, khususnya di Yerusalem, jantung spiritual konflik Israel-Palestina. Di tengah dampak perang dan pengaruhnya terhadap keamanan di tepi barat, ketakutan warga Palestina meningkat sejak Israel berencana melakukan pembatasan untuk memasuki Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Akram Al-Baghdadi yang meninggalkan Gaza menuju kota Ramallah di tepi barat 2 hari sebelum perang dimulai, mengatakan bulan suci akan menjadi sangat sulit tahun ini. Ia berharap warga Palestina bisa menunaikan sholat di Masjidil Aqsa. الأقصى هو حلم كل فلسطيني ومسلم وعربي أنه يصلي فيه. طبعا حلمنا إحنا دائما عيوننا وقلوبنا موجهة نحو الأقصى، فهي البويصلة التي يعني تدير حياتنا بشكل يومي. Pemirsa, kita akan pantau bagaimana persiapan Ramadan di sejumlah negara dan kita akan langsung bergabung dengan WNI yang ada di sana. Ada Fikri Edi di Gaza, Palestina, kemudian ada Bobby di Marseille, Prancis, dan juga Ines Pramesti yang ada di London, Inggris. Kita terlebih dahulu ke Fikri yang ada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, bagaimana situasi terkini di Gaza saat ini, Fikri? Selamat siang waktu Gaza, Mbak Syafa. Memang kondisi di Jauh Gaza masih sangat memprihatinkan, di mana memang serangan-serangan dari Zionis Israel masih terus dilancarkan ke berbagai wilayah yang ada di Jauh Gaza, mulai dari Jalur Gaza Utara sampai Jalur Gaza bagian selatan, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan setiap harinya bertambah. Rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina pun mengatakan bahwa saat ini terdapat 31.045 warga yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu, di mana 13.400 lainnya dari kalangan anak-anak dan juga 9.000 dari kalangan wanita, serta 364 tim medis dan juga 133 jurnalis yang ikut serta menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sedangkan korban luka-luka juga sudah mencapai angka 72.600 lebih, di mana sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak dan perempuan, karena memang pihak Israel melakukan serangan ini sangat intens di malam hari, di mana banyak anak-anak dan perempuan sedang beristirahat, sehingga banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Kebanyakan mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan saat ini memang menjelang puasa atau menjelang Ramadan ini, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi kejelasan kapan puasa di Jalur Gaza akan diadakan, begitu akan dilaksanakan oleh mayoritas atau oleh masyarakat Muslim yang ada di Jalur Gaza. Kemungkinan besar memang kalau tidak hari Senin besok ataupun lusa, ya pada hari Selasa lusa mendatang. Dan kondisinya masih sangat cukup memprihatinkan, ya, karena masyarakat Jalur Gaza ini sudah lama sekali mereka berpuasa karena kelaparan yang dilanda oleh mereka, bantuan-bantuan yang masih terus diblokade oleh pihak Israel sehingga sulit untuk masuk ke Jalur Gaza, sehingga masyarakat belum bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang merata yang diterima oleh mereka, sehingga banyak sekali kejadian insiden-insiden meninggal akibat kelaparan, malnutrisi, serta dehidrasi. Bahkan update dari Kemenkes Palestina sudah ada 25 orang yang meninggal, mayoritas mereka adalah anak-anak meninggal akibat malnutrisi dan dehidrasi yang
ada di jalur Gaza. Ini tentunya cukup memprihatinkan kondisi Muslim kita yang ada di jalur Gaza, karena mereka tidak bisa bebas ya untuk melaksanakan ibadah mereka di saat bulan suci Ramadan nanti, karena perlu ketahui sudah ratusan masjid yang sudah hancur dengan rata dengan tanah ataupun sebagian rusak dan sudah tidak layak pakai, sehingga masyarakat bingung untuk mencari tempat ibadah mereka, apalagi di saat nanti salat tarawih yang diadakan di bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan gencatan senjata yang belum ada kejelasan, di mana gencatan senjata antara kedua belah pihak, antara pejuang Palestina dan juga Israel masih belum ada kejelasan, dan belum ada titik terang mengenai gencatan senjata, dan kemungkinan besar memang akan ada musyawarah lagi antara kedua belah pihak di Kairo, di Mesir, dan Mesir ini adalah sebagai mediator dalam hal gencatan senjata. Ada Qatar dan juga Amerika Serikat, dan kemungkinan besar memang minggu depan akan ada gencatan senjata, dan kami masih belum mengetahui, dan kami dan masyarakat Gaza masih berharap semoga gencatan senjata itu cepat terjadi. Mbak Syifa. Baik, banyak yang sakit, kelaparan dan meninggal dunia di sana. Lalu bagaimana dengan jalur distribusi bantuan di Gaza? Apakah sudah dibuka atau masih ditutup oleh pihak Israel? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa memang jalur bantuan hanya terdapat 2 pintu ya, melalui Rafah, perbatasan Mesir dan juga jalur Gaza, ataupun perbatasan Karim Abu Salim antara perbatasan Israel dan juga Mesir. Dan 2 pintu itu memang masih dijaga, masih diblokade oleh pihak Israel, sehingga bantuan-bantuan sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza. Dan solusinya adalah gencatan senjata itu baik secara permanen ataupun sementara, sehingga minimal pada bulan Ramadan mayoritas atau masyarakat Muslim yang ada di jalur Gaza bisa melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan dengan damai, dan tentunya mereka juga bisa mendapatkan pasokan-pasokan bantuan dari luar dan bisa diterima oleh mereka secara merata, sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka dan bisa bertahan di bawah gempuran agresi militer Israel. Baik, terima kasih Fikri Edi, relawan Mercy di Gaza, Palestina. Selanjutnya kami beralih ke rekan Ines Pramesti yang ada di London, Inggris. Ines, kapan penentuan 1 Ramadan di Inggris, dan bagaimana suasana jelang Ramadan bagi umat Muslim di sana? Untuk di Inggris sendiri penentuannya sepertinya sama seperti